Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin supaya nggak berat, yang ada share screen atau yang screen videonya dimatikan dulu ya, sama audionya. Nanti kalau mau bertanya boleh diaktifkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk screen nampak ya yang saya share? Nampak, Pak? Oke, kita lanjut ya. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan Min. Ya, kita buat aplikasi sederhana nanti pakai Min. Ya, dan kalau kemarin terakhir kita udah belajar Node sama Express. Nah, kali ini kita akan coba implementasikan keseluruhannya. Dari segi front end, nah ini saya refresh lagi untuk kalian untuk membuat project. Ya, nanti kalau misalnya kalian boleh lanjutkan aja yang project yang terakhir kemarin ya. Ini untuk refresh aja untuk membuat project. Di sini saya buat ada folder baru namanya latihan min ya. Dengan perintah ng spasi new spasi latihan min nama foldernya. Ya, ini saya ulangi dari awal aja. Untuk sekalian merefresh, ya udah lama nggak praktek. Ya, saya rasa untuk di sini nggak ada masalah ya. Masuk ke direktorinya dan tinggal ditambahkan foldernya di Visual Studio Code. Ya. Ini saya percepat aja, jadi untuk ngetesnya nanti tinggal diketikkan ngserve ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Oke. Nah, kemudian lanjut untuk install Angular Material, ng spasi add Angular Material. Kemarin ada yang mengatakan, Pak, kami mau pakai Bootstrap. Boleh Pak, boleh ya, terserah. Yang pakai Angular Material boleh, yang pakai Bootstrap boleh untuk projectnya. Ya, jadi tinggal ditambahkan perintah ng spasi add spasi Angular / material untuk menambahkan Angular Material. Oke, nah di sini saya membuat form sederhana saja. Ya, sama seperti kita belajar waktu sebelum Meet. Ada satu isian ya, text area di sini. Kemudian ada satu tombol namanya tombol kirim. Ya, itu saya buatnya di app.component.html. Ya, nanti bisa cek di materi yang udah saya share. Ya. Setelah sudah membuat formnya, jangan lupa untuk ditambahkan di bagian modul ya. Kalau sebelum UTS kemarin terkait projectnya harusnya ini udah lewat ya, udah mahir kalian membuatnya. Ya, tambahkan import markup modulnya, mat inputnya, mat buttonnya, kemudian jangan lupa di bagian bawah ada imports. Nah, kurang lebih tampilan nanti seperti ini ya. Mungkin kalau yang nggak pakai CSS, ini tampilnya full sampai satu halaman di browser ya, panjangnya. Tapi kalau pakai CSS bisa diletakkan dengan menggunakan perintah margin ya, margin auto sama membuat lebar dari markupnya. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan fungsi bisa kalian tambahkan di bagian app.component.ts ya. Di sini saya buat fungsi namanya fungsi kirim. Jadi nanti kalau misalnya saya klik tombol kirim, yang tadi tombol yang kita buat, maka akan menampilkan teks kirim, teks berhasil ini di console log. Console log ini nanti bisa kita cek di inspect elemen ya. Jadi setelah kita buat nama fungsinya kirim, kemudian console log ini kirim teks berhasil, kita tambahkan di bagian HTML-nya ya, app component.html.
Oke, ini dia. Kalau kalian lihat saya kotain merah, button klik kirim ya, akan memanggil fungsi kirim yang dari app komponen.ts tadi. Ya, untuk pengujiannya nanti kalian buka browser ya, localhost 2.4200. Kemudian isikan, sebenarnya ini nggak perlu diisi dulu ya. Klik aja tombol kirim. Kemudian kalian buka nanti konsol ya, konsol dari inspect elemen. Nanti lihat di bagian bawah ini ada tulisan kirim teks berhasil, karena ini secara hardcode dulu tes ya. Actionnya jalan nggak gitu. Kalau kita klik tombol kirim, dia akan mengirimkan pesan di konsol ya. Nah, kalau nanti ini sudah berhasil, kita akan coba isi teks di sini. Kalau kita kirim, maka pesannya adalah sesuai dengan isian teks yang kita masukkan. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang tadi di sini title ganti ya, dihapus aja, diganti dengan pesan ya. Diganti dengan pesan sama dengan ini variabel, terserah namanya apa, saya buat namanya pesan. Kemudian kalau kita klik nanti tombol kirim, dia akan manggil fungsi kirim, di mana akan menampilkan isian yang dari variabel pesan tadi ya, console log this pesan. Nah, sampai di sini kita edit lagi di bagian komponen HTML. Kita teks areanya itu kita berikan ng model pesan ya. Dan kalau kita tambahkan ng model, jangan lupa ditambahkan dengan nama ya. Kalau enggak nanti ada error. Ya, dikasihkan namanya apa, kemudian bindingnya itu ng model namanya apa. Ini saya buat namanya pesan. Oke. Jadi ini tombol kirim. Nah, nanti apapun isian di text area itu akan dibinding ke pesan ya, namanya pesan, ng model pesan. Dan tadi ini udah didefinisikan di app komponen.ts yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya. Jadi nah ini juga jangan lupa ditambahkan di app module.ts-nya di form modul ya, bagian sini line 11 dan juga line 24 tambahkan. Nah, nanti pengujiannya kalau kita klik tombol kirim, apapun teks yang kita masukkan di isi teks ini, maka di konsol log-nya akan tampil ya. Kalau sudah seperti ini sudah berhasil. Ya. Nah, untuk front end-nya sudah selesai sampai di sini. Nah, kita akan membawa nanti isian teks ini ke back end ya, atau dengan kata lain isian teks ini akan kita bawa ke Node.js ya. Kita bawa ke Node.js. Ini form plus function. Nah, kita masuk ke back end ya, ke back end. Nah, di back end nanti coba kalian tambahkan satu folder baru namanya back end ya. Biasanya sih kalau developer itu buat 2 folder ya. Misalnya dia buat folder nama foldernya project, di dalam folder project itu ada 2 folder, satu front end, satu back end ya. Tapi di sini nggak apa-apa, saya masukkan aja folder back end di dalam folder projectnya ya, latihan min. Jadi folder back end ada di dalam latihan min ya. Nah, kalau sudah dibuat ya, ini kan buat perintahnya mkdir make directory backend. Kemudian masuk change directory atau cd backend. Ya, kemudian kita akan masukkan perintah npm init. npm init ini untuk membuat package.json ya. Ini harusnya udah saya berikan materinya waktu yang terakhir ya, tentang Node.js sama Express. Ya, apa aja isi dari package.json, ada description, ada version, dan lain-lain ya. Masih ada yang mau join sebentar. Gimana tampilannya, patah-patah nggak? Saya sedikit pecah, Pak. sedikit pecah. Nggak apa-apa ya, Iya, nanti Pak. kalau misalnya nggak mungkin tergantung kondisi kalian ya. Nanti saya share aja videonya nih, ada saya record, nanti saya share ke ini ya. Baik, Pak. E-learning.
Pak, ada teman Oke. saya yang nggak bisa join, Pak, karena penuh servernya. Iya ya. Saya lanjut. Di sini sudah kita buat npm init, maka nanti di folder backend, ini kita kan sudah masuk di folder backend nih. Ya, dpwl latihan min backend. Nanti ada namanya package.json ya. Ini yang saya lingkarin bagian bawah. Ya. Nah, kita install juga Express di dalam backend ini ya. Di dalam folder backend kita install Express. Perintahnya npm spasi install spasi Express spasi min save. Min save sebenarnya nggak perlu diketik juga, nggak masalah ya. Oke. Nah, kalau kalian klik package JSON nih, udah ada namanya, ada backend, ada versionnya berapa, description-nya, dan juga dependencies-nya apa yang terinstall. Di sini kan kita tadi installnya Express. Maka Express yang muncul ya. Mungkin nanti kalau kalian ada install library-nya MongoDB, muncul MongoDB di bawah sini ya. Oke. Nah, ini kita tes, kemudian kita buat satu file namanya server.js. Ini nama filenya terserah juga apa namanya. Ya, di sini saya buat namanya server.js. Ini juga sudah saya buat di materi sebelumnya. Jadi kita buat konstanta express sama dengan require express, panggil fungsi express-nya. Kemudian app express, portnya 3000. Kemudian untuk app get-nya, ini home, request dan respon akan mengirimkan testing server ya. Jadi, responnya akan diberikan ke browser. Kemudian di sini app listen port, kemudian console log aplikasi berjalan di port. Ini untuk keterangan di ininya aja, di servernya ya. Kalau sudah dijalankan node spasi server.js ya, nanti keterangannya muncul aplikasi berjalan di port 3000. Ya, kemudian kalian buka browsernya, buka localhost /2 3000. Maka akan muncul respon yang tadi dikirimkan, yaitu testing server. Oke, nah kemudian kita akan menerima inputan yang dari Angular tadi ya. Karena inputannya itu berasal dari HTML, ya, body HTML, maka kita butuh namanya body parser. Ini di materi sebelumnya ada saya tampilkan, cuman kita nggak nginstal ya, karena kita belum pakai body parser. Jadi tambahkan di sini body parser, ya, konstanta body parser, require body parser. Kemudian di sini juga app use body parser.text, ya, karena kita baru menginput satu inputan teks ya. Kalau nanti inputannya JSON, tinggal diganti aja teksnya jadi JSON. Ya, yang lainnya sudah sesuai. Dan ini ada respon status 200 kalau oke. Ya, kalau berhasil. Dan jangan lupa ini diinstal dulu body parsernya ya. npm install body parser save. Oke. Nah, biarkan server JS-nya berjalan dulu. Kita mau tes server JS-nya pakai Postman ya. Karena ini kaitan nanti ke API. Ya, jadi API kemarin kan kalian ada tugas beberapa perintah API seperti post, ada get, ada put, ada delete kan. Nah, kalau untuk get itu bisa langsung dieksekusi di browser ya. Tapi kalau misalnya untuk post, delete dan put, kita harus pakai software tambahan ya. Bisa kalian install namanya Postman, extensionnya Postman pada Chrome. Atau bisa install terpisah ya, bukan extension. Ya, ada namanya softwarenya Postman atau Insomnia. Itu memang untuk software untuk menguji API ya, untuk melakukan pengetesan API. Oke. Ini contohnya kalau pakai Google Chrome, ya, ketika ada Postman nanti muncul ada 3 di sini. Saya pakai yang kedua ini, yang Tbert Postman. Nanti diinstal aja, ditambahkan ke Chrome. Kalau sudah nanti kalian lihat di Google Chrome kalian di paling kanan, ya, itu logonya ada logo bulat warna biru ya, logo dunia itu. Nanti buka di tab baru. Nah, kita masukkan seperti ini ya, sesuai dengan alamat API yang kita tambahkan tadi. Localhost 3000/API/pesan ya. Dan kemudian jangan lupa di sini
metodenya diganti dengan post ya, karena defaultnya biasanya get. Kalau bentuknya post, nah kita bisa masukkan atau uji dengan beberapa pilihan. Di sini ada form data, ada www form query encode, ada raw. Pilih aja yang raw dulu, yang mentahnya ya. Baru kita ketikkan aja di sini asal teks apa gitu. Saya buat misalnya kirim pesan ke backend. Kalau saya send, maka teks ini akan tampil di server yang udah kita jalankan tadi, yang di Node Server JS. Ya, kalau ini udah berhasil, berarti kita bisa nanti mentransfer dari Angular ke backend ya. Nanti baru dari backend kita pindahkan ke MongoDB, ke database-nya. Oke. Nah, jadi kita masuk lagi ke app component.ts di TypeScript-nya. Kita buat di sini satu konstruktor untuk komunikasi ke HTTP client ya. Jadi konstruktor private HTTP client. Kemudian di sini ada kirim console log. Ini console log ini opsional ya, untuk cek status di console inspect element aja. Kalau mau nggak dibuat juga nggak masalah ya. Tapi supaya tahu kalau ada error atau mau tahu udah berhasil, boleh ditambahkan. Kemudian perintah berikutnya di http.post ya. Kemudian di sini ada localhost 23000/API/pesan. Ini alamat API-nya ya. Dispesan.toPromise ya. Kalau nggak pakai toPromise nanti nggak tampil dia. Ya, nanti ada beberapa ini untuk membuat objek ya. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca terkait dengan synchronous, asynchronous ya, ada beberapa istilah-istilah kayak callback, promise, ada lagi namanya async and wait. Itu bisa dibaca-baca. Oke, kalau kalian tes, nah balik lagi ini ada masalah seperti yang kemarin ya. Has been blocked by course policy ya, no access control allow origin. Ini kemarin yang tugasnya saya suruh coba pakai SAMPP kan. Nah, ini kenapa error? Ini memang ada security dari browser ya, dari browser. Terutama untuk karena ada perbedaan port ya. Kalau di web yang ini kita portnya 4200, sementara di Node.js-nya atau di Express portnya 3000. Ya, jadi ada perbedaan port sehingga tidak diizinkan ya. Itu bisa kita tanggulangi dengan menginstal middleware namanya course juga di servernya ya, di Node.js-nya atau di Express-nya. Jadi tinggal dimasukkan perintah npm spasi install spasi course ya, kemudian ditambahkan di server JS-nya. Jadi mau komunikasi ke link mana aja nggak masalah ya, masih diterima semua. Jadi dimasukkan ke server JS-nya constanta course, require course, kemudian app use course di line 3 dan line 9. Jadi nanti kalau kalian buka lagi di browser, ini udah nggak ada masalah lagi terkait dengan course ya. Jadi kalau masukkan testing di sini, kirim, maka di backend-nya atau di server JS sudah muncul teks yang kita masukkan. Ya, jadi kalau kalian masukkan di sini hello, kalian kirim, cek lagi di servernya, maka muncul tulisan hello di bawahnya. Ya. Dari sini Angular inputannya sudah berhasil dipindahkan ke backend atau ke servernya. Ya, memang agak sedikit ribet kalau dibandingkan dengan PHP MySQL, kita nggak ngurusin server kan, karena udah pakai Apache, jadi tinggal dari PHP langsung pindah ke database gitu ya. Karena masalah server udah ditanggulangi sama Apache. Tapi kalau di main ini kita harus setting juga untuk servernya ya. Oke, untuk MongoDB, nah ini library-nya yang yang native-nya seperti ini ya, MongoDB. Jadi bisa diinstal lagi di bagian server, di backend, npm spasi install spasi MongoDB --save ya. Ada dua, mungkin nanti ada satu lagi namanya Mongoose ya, yang paling terkenal memang Mongoose yang lebih lebih simple ya. Nanti
Mungkin bisa saya berikan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, nanti diinstal npm spasi install spasi mongodb -save. Nah, kalau sudah diinstal, nah ini ada satu lagi, ini bukan terkait dengan database ya. Ini terkait dengan perubahan yang ada di server.js tadi. Jadi kalau ada perubahan, dia wajib di cancel dulu, Ctrl C dulu, baru diaktifkan lagi node spasi server.js gitu ya. Kan daripada nggak mau bolak-balik, kalau pakai node mon, ya dia otomatis sama kayak Angular, kalau kita ganti, kita save, dia kan otomatis refresh lagi tuh, ya kan? Tapi kalau nggak pakai node mon, ya wajib kalau ada perubahan di server JS-nya wajib di cancel dulu, dijalankan lagi node spasi server.js ya. Tapi kalau pakai node mon nanti kalau dipanggil node mon-nya aja, node mon spasi server.js. Kalau ada perubahan di server.js maka dia otomatis refresh ya. Kita nggak perlu cancel, jalankan lagi. Oke, ini ada pengaturan di MongoDB-nya, nanti bisa kalian cek di webnya npmjs.com/package/mongodb. Ada beberapa kode yang settingan ya yang perlu kita masukkan di sini. Yang saya kotak-kotak ini yang akan kita gunakan, yang nggak dikotakin nggak kita gunakan. Ya, dan ada beberapa yang saya coret di sini, tidak saya masukkan karena nanti ini kita buat untuk pengecekan errornya pakai if aja ya untuk melihat kode errornya apa. Oke, ini contohnya. Jadi di update server.js-nya. Jadi di bagian line keempat ini ada konstanta Mongo client. Ini saya copy dari sini tadi ya. Yang ini yang paling atas. Ya, sama. Kemudian di bagian bawah ada alamat URL MongoDB dan juga database name. Nah, database name-nya kalau di sini kan my project tuh. Ya, DB-nya my project. Ganti aja dengan database yang kalian mau ya. Ini saya buat nama database-nya pwlmin. Ini belum ada di MongoDB ya. Nanti dia otomatis dibuat di MongoDB. Ya. Sementara letDB ini kalau nanti ini balik lagi di apa namanya? Di sini ada 3 istilah, nanti ada konstanta, ada let, ada var nih. Materi yang sebelumnya juga saya udah jelaskan bahwasanya ada 3 perbedaan dari let, konstanta dan juga konstanta dan juga var, variabel. Oke, jadi kalau nanti sudah ada database-nya, dia akan nggak buat database baru lagi ya. Ibaratnya kalau pwlmin ini udah ada di MongoDB, dia akan nggak akan buat database baru. Oke. Ini lanjutannya. Nah, lanjutannya adalah di sini saya tambahkan collection ya. Ada DB collection. Nah, ini collection juga terserah kalian apa namanya. Saya buat di sini nama collection-nya kotak pesan ya. Kotak pesan. Ini DB collection kotak pesan, insert one, baru pesan. Ini kan kemarin key dan value kan. Key-nya saya buat namanya pesan. Kalau kalian terserah, bisa aja misalnya kalian buat namanya message misalnya ya. Kemudian request body adalah inputan tadi yang kita akan bypass ya, dari Angular ke backend, dari backend ke MongoDB ya. Ini yang dari backend tadi, request body. Sudah, kalau sudah ini tadi yang untuk pengecekan errornya. Kalau MongoDB-nya ada error, nanti bisa tampil di log ya, di konsol, bisa dicek di inspect elemen bagian konsol kalau ada yang error terkait dengan database-nya. Oke, tadi ini ada DB sama dengan client DB name. Ini tadi yang udah kita buat dipakai let tadi ya, let DB, kemudian panggil database name-nya. Nah, kita jalankan. Kalau tadi kan pakai node spasi server.js. Ini udah pakai node mon ya, node mon. Nanti kalau mau ada perubahan di server JS, dia otomatis nge-refresh ya. Nah, tinggal diisikan di browser. Kalian buka browsernya, isi dengan teksnya apa aja, misalnya apa kabar, dan dikirim. Nanti di MongoDB itu udah masuk. Kalian buka nanti Mongo, ya. Enaknya kalau di Visual Studio Code kita bisa buka terminal, ada bisa beberapa ya. Nanti kalian bisa lihat di cek sebelah kanan ini ada tombol tambah. Jadi nanti yang satu bisa untuk menjalankan ngserve ya. Ngserve untuk Angular. Nanti yang di
terminal 2 kalian jalankan nodemon server.js. Di terminal 3 kalian bisa untuk melihat database pakai Mongo ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah atau buka 3 terminal ini command prompt ya, bisa langsung di Visual Studio Code. Oke. Diketikkan Mongo dan untuk data menampilkan database SoDBS atau SoDatabase ya. Kemudian kita gunakan, ini udah muncul pwlmin kalau kalian lihat di sini. Use pwlmin baru show collections untuk melihat collection dan sudah ada kotak pesan ya. Dan kalau kalian lihat di sini udah ada isiannya ya. Pesan key-nya, value-nya adalah apa kabar yang tadi kita input di Angular. Jadi dari sini sudah berhasil untuk menginput dari Angular berpindah ke backend, kemudian dari backend berpindah ke database atau MongoDB. Nah, yang berikutnya isian dari database ini akan kita tampilkan di browser ya. Kita tampilkan kembali di Angular. Ya, caranya gimana? Caranya kita tambahkan satu fungsi lagi. Tadi yang di bagian atas, kalau kalian lihat di line 15 sampai line 19, itu API untuk POST ya. API POST itu untuk menginput ya. Mungkin agak terbalik-balik ya antara POST dengan PUT. Fungsinya hampir-hampir mirip, bisa untuk menginputkan data, bisa untuk mengupdate data ya. Beberapa resource mengatakan POST untuk menginput data, PUT untuk mengupdate data. Ya, tapi kalaupun nanti kalian gunakan POST untuk update juga bisa ya. Nanti silakan dites saja. Oke, jadi di sini API untuk POST dari line 15 sampai line 19, API untuk GET dari line 21 sampai dengan 27. Ini yang kalian tambahkan baru lagi. Ya, jadi app-get/API/pesan. Di sini ada async and wait. Ya, request and respond. Kemudian ada konstanta di sini, docs, ini juga terserah konstantanya apa. Saya buat namanya docs atau dokumen. Await DB collection kotak pesan, find to array. Jadi nanti semua collection yang ada di kotak pesan akan ditampung di array. Ya. Kalau tidak ada, maka akan menampilkan gagal mendapatkan pesan. Oke. Nah, kalau kalian jalankan API-nya di browser, localhost 3000/API/pesan, maka bisa tampil seperti ini ya, API-nya. Jadi kalau untuk get pakai browser juga boleh ya. Atau mau pakai Postman tadi juga bisa. Ya, tinggal masukkan aja alamatnya, ganti metodenya dengan get ya, pasti tampilnya sama. Oke. Nah, untuk menampilkan pesan tadi, kita tambahkan satu variabel baru ya, karena kan nanti di collection itu ada banyak pesannya, nggak cuma satu. Ini sementara kan baru satu yang kita masukkan tadi yang apa kabar ya. Tapi bakalan banyak, jadi kita akan tambahkan satu variabel baru, saya buat namanya pesan 2, dan ini bentuknya array ya, array kosong aja. Kemudian di bagian line 15 sampai 18, ini fungsinya untuk mempush pesan-pesan itu ya ke dalam array ya, ke dalam array. Jadi kalau kalian lihat ada async ng-on-init. Ng-on-init ini untuk menunggu semuanya dulu terinisialisasi ya, baru dijalankan kodenya. Ya, kemudian di sini ada disk pesan 2, ambil dari API pesan, jadi apapun nanti yang ada di API pesan, yang tadi yang kita get tadi, ya, itu dipindahkan ke array ya. Nah, ini juga kalau mau lihat di konsol nanti bisa tampilkan console.log disk pesan 2. Ini opsional, kalau mau tampilkan boleh, mau dibuat boleh, mau dibuat juga, nggak dibuat juga boleh. Oke, kemudian di bagian tombol kirim, ya, di sini ada disk ng-on-init, ini auto refresh untuk komponen ya. Jadi kalau kalian nggak tambahkan yang line 23 ini, setiap kalian masukkan nanti inputan dan klik tombol kirim, itu pesannya nggak langsung masuk ke bagian bawah ya, harus di refresh dulu halamannya. Kalau nggak di refresh, nggak masuk. Ya, tapi kalau pakai ini otomatis dia akan refresh ya.
refresh tanpa reload. Jadi kita nggak perlu tekan F5 untuk refresh atau tekan refresh di browser, ya, otomatis akan ditampilkan di halaman itu ya. Ibaratnya untuk refresh komponen Angularnya. Oke, nah kita akan tampilkan di bagian bawah dari form yang tadi ya. Jadi ada tombol, ada inputan teks area pesan, kemudian ada tombol kirim. Nah, di bagian bawah saya tambahkan lagi markup baru ya. Ini terserah mau pakai markup boleh, mau pakai list juga boleh, atau mungkin mau pakai paragraf juga boleh ya. Ini saya buat perulangan untuk markupnya. Di sini kalau kalian lihat ng4 let psn of pesan 2 ya. Jadi ada berapa datanya di MongoDB ya. Kalau misalnya datanya ada 2, maka akan 2 kali diulangi dari markup ini sampai bagian bawah ya, dari line 13 sampai line 18. Kalau nanti pesannya ada 5, berarti ada 5 kali perulangan ya pembuatan komponen ini. Oke, ini ada double. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini kalau kita masukkan isian teksnya dan kita kirim. Nah, ini jadi bisa untuk chatting ya, bisa juga untuk isi komentar, misalnya ada postingan di bagian atas, kalian buat ada kotak kolom komentar. Jadi kalau diisi, dia akan muncul di bawah ya. Nah, tadi kalau misalnya kita nggak pakai on ini tadi, yang ini, yang line 23, maka kalau kita masukkan inputannya, dia nggak langsung muncul di bawah ya. Kita harus refresh dulu, harus tekan ini dulu atau tekan F5 gitu. Baru muncul di bagian bawah seperti ini ya. Tapi karena kita udah tambahkan ng on init, maka dia otomatis nge-refresh komponen ini ya. Kalau kalian nggak ada nggak ada loading ya, nggak ada refresh halaman, ya, otomatis masuk ke bawah gitu. Ya, jadi satu ini udah selesai. Jadi untuk CRUD, untuk create dan juga untuk read di sini udah selesai. Ya. Saya rasa untuk hari ini sekian aja. Ini referensinya bisa kalian lihat dari web resminya Node.js, ada material Angular, Express.js, dan juga npm.js.com. Ya, ada pertanyaan kira-kira?